PT Adaro Energi Indonesia, suatu perjalanan panjang dari tambang batubara menjadi raksasa energi nasional. Di balik berdirinya sebuah perusahaan besar, selalu terdapat kisah tentang keberanian mengambil risiko, ketekunan, menghadapi tantangan, dan visi jangka panjang. Demikian pula perjalanan PT Adaro Energi Indonesia Tbk, sebuah perusahaan yang tumbuh dari pengelolaan tambang batubara di Kalimantan hingga menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Kesuksesan Adaro bukanlah hasil yang diperoleh dalam semalam. Perusahaan ini lahir melalui proses panjang, mulai dari eksplorasi sumber daya, pergantian kepemilikan, restrukturisasi bisnis, hingga transformasi menjadi kelompok usaha energi yang terintegrasi. Di balik perjalanan tersebut, terdapat tokoh-tokoh pengusaha Indonesia yang berani mengambil peluang di tengah krisis ekonomi dan perubahan dunia usaha. Pertama, awal mula cadangan batu bara Adaro. Sejarah Adaro berawal dari ditemukannya cadangan batu bara berkualitas di wilayah Tabalong, Kalimantan Selatan pada dekade 1970 hingga 1980. Pemerintah Indonesia mulai membuka peluang investasi pertambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam nasional. Wilayah tersebut kemudian diketahui memiliki batu bara dengan karakteristik unik, yaitu N-Verocoal, batu bara berkalori menengah, dengan kadar abu dan sulfur yang relatif rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan banyak jenis batu bara lainnya. Potensi inilah yang kemudian menarik perhatian investor internasional. Kedua, berdirinya PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia didirikan pada tahun 1982 sebagai pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP-2B dengan pemerintah Indonesia. Pada masa awal, kepemilikannya melibatkan perusahaan asing yang mengembangkan tambang di Kalimantan Selatan. Nama Adaro sendiri diambil dari nama sebuah perusahaan kontraktor pengeboran asal Spanyol yang pernah terlibat dalam eksplorasi awal wilayah tambang tersebut. Meskipun perusahaan Spanyol itu tidak menjadi pemilik akhir, nama Adaro tetap dipertahankan dan kemudian menjadi identitas perusahaan. Ketiga, krisis Asia menjadi titik balik. Tahun 1997 hingga 1998 menjadi masa yang sangat berat bagi Indonesia. Krisis moneter menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun di balik krisis, selalu ada peluang. Sekelompok pengusaha Indonesia melihat bahwa aset Adaro memiliki potensi besar. Apabila dikelola dengan baik, pada tahun 2004, Konsorsium Indonesia yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir bersama sejumlah mitra seperti Edwin Suryajaya dan Theodor Permadi Rahmat melalui berbagai entitas investasi berhasil mengambil alih kepemilikan mayoritas Adaro setelah melalui proses akuisisi bertahap dan restrukturisasi perusahaan. Akuisisi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah industri pertambangan Indonesia karena menjadikan Adaro sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh kelompok investor nasional. Keempat, filosofi di balik nama besar Adaro. Sejak awal pengembangannya, Adaro mengusung filosofi bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari jumlah batu bara yang diproduksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Filosofi tersebut tercermin dalam beberapa prinsip utama sebagai berikut. A. Mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. B. Mengutamakan keselamatan kerja. C. Memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tambang. D. Berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi. E. Menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Dalam dunia bisnis, Adaro memahami bahwa sumber daya alam bersifat terbatas. Oleh karena itu, perusahaan berupaya membangun fondasi usaha yang tidak hanya bergantung pada satu komoditas kelima, menjadi perusahaan publik. Pada tahun 2008, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, atau saat itu bernama PT Adaro Energi Tbk, resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
melalui penawaran umum perdana IPO. Langkah ini menjadi tonggak penting karena membuka akses terhadap pendanaan yang lebih luas untuk mendukung ekspansi perusahaan. Dana hasil IPO digunakan untuk memperkuat operasional, meningkatkan infrastruktur, memperluas rantai logistik, dan mengembangkan bisnis pendukung. Keenam, membangun sistem yang terintegrasi. Keunggulan Adaro bukan hanya terletak pada kepemilikan tambang. Perusahaan membangun sistem usaha yang saling terhubung, mulai dari eksplorasi dan penambangan batubara, pengangkutan menggunakan jalan tambang khusus, terminal penyimpanan, pengapalan melalui sungai dan laut, pemasaran internasional, penyediaan jasa pertambangan, infrastruktur logistik, pembangkitan listrik, dan investasi di sektor energi baru dan terbarukan. Model bisnis yang terintegrasi ini membuat perusahaan memiliki efisiensi operasional yang tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Ketujuh, transformasi menjadi perusahaan energi. Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap transisi energi, Adaro mulai memperluas fokus usahanya. Perusahaan tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen batu bara, tetapi juga mengembangkan pembangkit listrik, infrastruktur energi, kawasan industri, pengolahan mineral, serta investasi pada energi yang lebih berkelanjutan. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pada tahun 2022, perusahaan mengubah nama menjadi PT Adaro Energi Indonesia Tbk, mencerminkan visi yang lebih luas sebagai perusahaan energi, bukan semata perusahaan batubara. Kedelapan, kepemimpinan yang visioner. Kesuksesan Adaro tidak terlepas dari kepemimpinan para tokohnya. Gariboldi Thohir dikenal sebagai sosok yang menekankan pentingnya visi jangka panjang, profesionalisme, dan tata kelola perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, bersama jajaran direksi dan komisaris, Adaro berkembang menjadi salah satu perusahaan dengan produksi batu bara terbesar di Indonesia, sekaligus pemain penting di pasar ekspor Asia. Keberhasilan tersebut lahir dari keberanian mengambil keputusan strategis, kemampuan membaca perubahan pasar, dan investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia serta teknologi. Kesembilan, filosofi kesuksesan Adaro. 1. Peluang sering muncul saat krisis. Akuisisi Adaro oleh investor nasional menunjukkan bahwa masa sulit dapat menjadi awal dari pertumbuhan baru bagi mereka yang mampu melihat peluang. 2. Membangun nilai lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat. Adaro mengembangkan rantai bisnis yang terintegrasi agar memiliki daya tahan dalam jangka panjang. 3. Sumber daya alam harus diiringi sumber daya manusia. Tambang dapat habis, tetapi kemampuan manusia untuk berinovasi akan menentukan keberlanjutan perusahaan. 4. Adaptasi adalah kunci kelangsungan. Perubahan nama dan arah bisnis menuju perusahaan energi menunjukkan pentingnya beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan transisi energi global. 5. Reputasi dibangun oleh konsistensi. Kepercayaan investor, mitra usaha, dan masyarakat tidak lahir dalam semalam, melainkan melalui tata kelola yang baik, transparansi, dan konsistensi dalam menjalankan usaha. Ke-10. Kontribusi bagi Indonesia. Selama perjalanannya, Adaro telah memberikan kontribusi melalui 1. Penciptaan puluhan ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. 2. Pembayaran pajak dan royalti kepada negara. 3. Pembangunan infrastruktur pendukung. 4. Program pemberdayaan masyarakat. 5. Pengembangan pendidikan dan kesehatan di sekitar wilayah operasional. 6. Serta investasi dalam pengembangan energi dan industri nasional. Kontribusi tersebut menjadi bagian dari peran sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ke-11. Penutup perjalanan PT Adaro Energi Indonesia Tbk adalah kisah tentang bagaimana visi, keberanian mengambil peluang, dan pengelolaan yang profesional dapat
mengubah sebuah perusahaan tambang menjadi kelompok usaha energi berskala internasional. Dari tambang batubara di Kalimantan Selatan, Adaro tumbuh menjadi salah satu simbol keberhasilan industri energi Indonesia. Namun, pelajaran terbesarnya bukan sekadar tentang besarnya produksi atau nilai perusahaan, melainkan tentang pentingnya membangun fondasi yang kuat, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengelola sumber daya dengan tanggung jawab. Dalam perspektif filosofis, kisah Adaro mengingatkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari seberapa besar kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar nilai yang diciptakan bagi masyarakat, negara, dan generasi yang akan datang.